di saat banyak orang dirumahkan, aku malah dapat kesempatan kerja untuk remote, yaitu dulu di bidang konsultan. Awalnya gimana tuh Mbak dapat pekerjaan secara remote itu Mbak? Aduh, deadline. Ya, itu tadi ngomongin soal deadline, nggak ada pilihan, mau nggak mau harus kita kerjakan. Betul. Cuman kadang kita butuh ketenangan dan ketenangan. Jadi kita butuh tempat. Nah itu dia tadi. Pernah nggak kalian misalnya maunya kerjanya di rumah biar santai, ya kan? Tapi ternyata kondisi di rumah pun ya kayak gitu tadi. Lagi ngomongin soal kerjaan, tahu-tahu Iya, karena itu so riot. chaotic ya. Bertemu lagi dengan saya di Bali in your hands, bringing your hype and headliners. Kali ini kita berada di Art Hotel, satu tempat yang bagus di Sanur, dan kita akan membahas sesuatu yang akan merubah hidup Anda, sesuatu yang menguntungkan. Itu adalah digital nomad. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung aja bertemu dengan Mbak Leni. Apa kabar Mbak Leni? Halo, kabarku alhamdulillah baik, sehat, agak sedikit kedinginan. Iya, dengan kondisi hujan ya Mbak ya. Iya. Oke, Mbak, boleh diceritakan nggak Mbak pengalaman Mbak, apa kegiatan Mbak sekarang ini sehari-harinya? Oke, mungkin aku bisa memperkenalkan diriku sebagai freelancer gitu ya. Freelancer, Ya, oke. jadi beda sama orang-orang pada umumnya, mungkin kerjanya tetap gitu ya, ada jadwal rutin. Nah, kalau aku sebagai freelancer ini artinya tidak terikat untuk bekerja di satu tempat, dan mungkin aku bisa ngambil beberapa klien dalam satu waktu, dan juga secara waktu bisa aku adjust gitu ya antara satu tempat dan tempat yang lainnya gitu. Dan freelance-nya ini sendiri ada di beberapa tempat dan kesibukan gitu ya. Salah satunya aku kayak handle marketing untuk salah satu company di Belanda. Di Belanda. Kemudian juga sebagai VA-nya, foundernya Bali in your hands, ya. Kemudian ada juga sebagai project manager untuk membangun desa wisata. Jadi kurang lebih itu sih kesibukanku sebagai freelancer. Oke. Nah itu awalnya gimana tuh Mbak dapat pekerjaan secara remote itu Mbak? Iya, jadi awalnya banget itu dulu menarik. Kita dulu sempat experience COVID ya. Iya, 2020. Ya, sekitar 2020, 2021 itu pertama kali aku experience kerja secara remote. Di saat banyak orang dirumahkan, aku malah dapat kesempatan kerja untuk remote, yaitu dulu di bidang konsultan. Jadi dulu pertama kali tahu kerja remote itu saat itu dapat kesempatan di sini kok. Oh, ini yang namanya kerja remote, ternyata seru ya, ternyata bisa ya kerja itu nggak harus masuk ke kantor, tapi bisa dari rumah, bahkan bisa save waktu, nggak perlu datang ke kantor. Saat itu disebut WFH kalau nggak salah, ya. Betul, atau nama lainnya kayak kerja remote. Kerja remote, iya. Nah, sejak aku experience kerja secara remote itu, aku ternyata ngerasa cocok gitu untuk kerja secara remote gitu. Oh, ternyata mengasihkan nih ya kerja secara remote. Kayaknya aku pengen deh depannya kerja remote terus nggak harus masuk kantor. Terus akhirnya aku cari tahu dan aku memperdalami skill untuk bisa kerja remote nih. Salah satunya dulu pernah ikut course di Remote Skill Academy. Remote Skill Academy ya, di Sanur juga itu kalau salah ya. Iya, salah satu base-nya ada di Sanur. Nah, aku di sana belajar buat ngembangin gimana sih sebenarnya kerja remote ini gitu kan. Dan cara dapat akses ke sana tuh kayak gimana. Kurang lebih sih waktu itu seperti itu gitu. Jadi aku dulu pernah experience kerja remote, akhirnya aku nambah skill lagi dengan ikut course di Remote Skill Academy itu, biar aku bisa dapat akses untuk bisa kerja remote lagi. Dan alhamdulillah sekarang juga sesuai tadi aku jelasin, ada beberapa pengalaman yang sedang aku jalankan dan itu semua kerjanya secara remote. Nah untuk platformnya sendiri itu pakai apa aja tuh untuk dapat pekerjaan secara remote untuk platformnya? Sebenarnya kurang lebih sama dengan beberapa platform lain untuk nyari kerjaan pada umumnya gitu ya kan. Misalnya ada LinkedIn,
kemudian mungkin ada Jobstreet. Cuma kalau untuk yang freelancer sendiri ada juga yang namanya Upwork. Upwork ya. Di Indonesia juga ada kalau nggak salah freelancer, dan ada beberapa juga situs lainnya yang khusus freelancer atau khusus kerja secara remote sendiri. Nah, untuk aku sendiri banyak ya ketemunya, karena dulu kalau di Mbak Mirna kebetulan waktu di Remote Skill Academy ada periode internship. Nah, aku tuh internshipnya sama Mbak Mirna waktu Periode intensif. jadi pas belajar itu ada magangnya juga tuh, jadi nggak cuma belajar, tapi ada magang langsung dengan klien gitu. Waktu magang aku sama Mbak Mirna tuh, nah pas di sana ternyata cocok, jadinya lanjut gitu. Untuk yang lain sendiri aku ketemunya ada di LinkedIn. Di LinkedIn itu bisa difilter, jadi kita bisa nyari kerjaan itu maunya remote atau onsite. Nah itu bisa kita filter, jadi kalau misalnya kita preferensinya kerja remote, kita tinggal klik remote, jadi nanti kerjaan yang muncul kerjaan-kerjaan yang remote. Ada yang ketemu di freelance di LinkedIn itu, ada juga aku pernah ketemu di portal kayak job seeker gitu juga, cuma aku lupa namanya. Salah satunya aku juga ketemu di situ sih, jadi memang dia nyarinya kerja yang remote gitu. Banyak sebenarnya sekarang opsinya. Atau kalau kita rajin buka sosmed, kadang-kadang banyak pelaku bisnis atau pelaku UMKM juga, mereka sering open gitu, mereka lagi butuh VA atau VA itu kan virtual assistant ya, atau VA virtual assistant ya, atau semacam asisten gitu. Kadang-kadang kita juga harus aktif nyari di sosmed sih kayak gitu. Nah, untuk yang lagi manteng ini, ya kan, cukup menarik kan, bisa kerja dari rumah dan kita bisa mengambil beberapa pekerjaan lain dalam satu waktu dan sangat menguntungkan. Nah, untuk skillnya sendiri Mbak, apa yang dibutuhkan? Oke, nah ini hal yang menarik ya, karena kerja remote itu kan berarti kita harus aware nih dengan hal-hal yang bersifat digital gitu ya, karena kita kerjanya dari rumah. Jadi paling nggak kita memang punya skill yang bisa menunjang digitalisasi tadi itu. Entah misalnya secara kepenulisan atau misalnya hal-hal marketing, itu kan hal-hal yang bisa dikerjakan dari rumah. Tapi selain itu semua, karena orang itu biasanya untuk meng-hire freelance, dia akan meng-hire freelance yang memang kompeten atau punya skill khusus tertentu. Jadi selain punya skill-skill yang berkaitan dengan digitalisasi tadi, kita juga harus tahu sih kita ini kelebihannya di bidang apa dan mau fokus di niche yang mana. Karena at the end orang yang atau klien-klien ini juga butuhnya yang tahu nih spesifiknya dia mau cari kerjanya di bidang yang apa gitu. Kayak misalnya apakah mau di bidang marketingnya pun mau di bidang yang mana, apakah di bidang emailnya atau di bidang pembuatan konten atau bahkan VO, voice over itu juga banyak kalau dibutuhin gitu. Jadi kita harus tahu apa sih yang mau kita jual tadi kayak gitu. Kurang lebih skillnya itu, dan kelebihan-kelebihan tadi itu biasanya kalau dari kerja remote itu harus kita buktikan. Karena gimana nih kita bisa meyakinkan orang lain untuk nge-hire kita kalau kita nggak punya proof-nya. Nah, proof-nya itu seperti apa? Berupa portofolio, gimana sih hasil kerja kita selama ini. Kalau misalnya berupa voice over, mana nih bentuk-bentuk voice over apa saja yang sudah kita pernah lihat. Kalau misalnya bikin konten apa saja yang sudah pernah kita buat. Hal-hal kayak gitu kita harus rapikan dalam bentuk portofolio dan kita tawarkan itu ke klien sehingga dia yakin dia sama kita. Jadi skillnya tadi ya yang ditanyain, kita harus punya skill yang di bidang digitalisasi, dan kita juga harus tahu skill kita atau kelebihan kita apa yang mau kita tonjolkan dan kita fokus di situ. Oke, berarti bahasa Inggris pun juga dibutuhkan ya? Betul, kalau kita mau nyari apalagi klien di luar kan? Luar, berarti skill di bidang bahasa Inggris itu juga tentunya harus dibutuhkan. Nah, tadi Mbak Leni bilang Mbak ada mengerjakan beberapa pekerjaan kayak di Belanda, terus desa wisata. Nah, itu bagi waktunya gimana? Ya, ini memang hal yang bisa dikatakan nggak mudah ya, memang lelah itu ada, dan itu kan beda-beda pekerjaannya. Betul, beda-beda pekerjaannya. Jadi memang harus disiplin, tapi kan disiplin juga harus dilakukan semua orang, nggak harus kerja memang. Jadi siapapun harus disiplin, tapi harus ekstra disiplin terutama waktu gitu. Dan selain itu juga biasanya aku kayak plotting gitu sih, kalau misalnya kerjaan di Belanda kan agak ngikutin dengan time zone. Iya. Waktu yang agak malam tuh biasanya aku khususin kerja di situ, terus yang paginya mungkin untuk klien-klien yang di Indonesia. Jadi memang kurang lebih harus disiplin, karena
godanya kan kerja di rumah itu kadang-kadang kasur tuh deket. Iya, ya. kasur Jadi- deket, dapur deket, ya kan, warung juga di depan. Iya gitu, jadi malah godanya kadang-kadang lebih besar gitu. Iya, iya, iya. Kayaknya ntar aja rebahan dulu gitu. Jadi memang kita harus disiplin, terus mungkin selain apa ya, selain tadi pembagian waktu juga kita harus sangat profesional sih. Mhm. Karena kan kita tidak tatap langsung dengan mereka dan mereka nggak terlalu bisa nge-track kerjaan kita seperti apa. Jadi Betul. Mereka hanya nunggu kapan deadline, betul, sehasil betul. sudah jadi. Dan kalau testimoni nih dari beberapa klien yang udah kerja sama aku, mereka senang kerja sama aku karena aku fast respon. Ah, oke. Gitu. Jadi Iya, iya. hal facial kayak gitu tuh yang mungkin juga bisa teman-teman apa ya improve dan Hmm, fast hmm, respon. Kan kita kerjanya jarak jauh nih. Jadi Iya. kalau mereka ada butuh dari kita fast respon, itu tuh ternyata suka gitu Hmm, mereka hmm. dan dia apa ya lihat bertanggung jawab sih kalau dikasih tugas apa ya dikerjakan dengan excellent kayak gitu ya, sehingga mereka juga tahu oh karena ini bisa kerja kayak gitu. Oke. Berikutnya nih, nggak kalah menariknya nih Mbak. Tantangan selama bekerja secara remote. Itu apa saja dan sekalian keuntungannya deh. Biar yang sedang menyaksikan Bali in Your Hand tahu nih. Jadi kekurangan kelebihan gitu ya. Boleh kekurangan Oke. kelebihan, tantangannya gitu. Tantangannya meskipun kerja remote gitu kayaknya sering dianggap enak gitu kerjanya dari rumah nggak ada ke kantor, tapi ternyata karena kita bisa ngambil beberapa klien jadi Mm-mm. aku ngerasa itu tadi drain gitu sih, kayak gampang lelah juga gitu karena kan harus membagi-bagi fokus. Kemudian karena kita kerjanya online nggak ketemu manusia secara langsung, kadang-kadang ngerasa agak kesepian gitu loh Iya, karena iya, iya, iya. kurang interaksi dengan manusia secara langsung. Betul. Jadi kadang merasa kesepian gitu sih. Itu kurang lebih tantangannya. Secara bahasa juga mungkin jadi tantangannya kalau misalnya kliennya orang luar, kadang-kadang merasa kayak harus menyiapkan dulu kalau mau meeting gitu apa nih biar mungkin nggak salah ngomong atau latihan dulu biar nggak terlalu banyak AE-nya. Itu juga cukup challenging sih buat aku. Kalau keuntungannya tentu bisa save waktu ya, karena sekarang Bali pun macet gitu. Betul, kemana-mana. Iya, kayak yang dulunya 30 menit sekarang nambah bisa jadi 40 menit. 40 menit, sejam malah. Belum PP buat di Iya, jalan. iya, 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 bisa itu di jalan. Jadi save waktu itu aku ngerasa best deal-nya untuk kerja remote gitu ya. Terus selain itu juga untuk aku yang gampang bosenan, Mhm. bisa ngambil beberapa kerjaan dalam satu waktu tuh jadi apa ya, nggak gampang bosen gitu. Kalau misalnya hanya kerja tetap di satu tempat kan mungkin rutinitasnya Monoton, gitu, jadi kerja terasa betul. monoton, ya. Itu kalau dengan kerja kayak gini freelance, kalau aku bosen dengan yang A dan udah jenuh banget ya aku bisa aja berhenti dan coba cari klien Coba, lain. betul, Jadi betul. secara variasi kerjaannya lebih variatif gitu, Hmm, nggak hmm, gampang hmm. bosen sih kalau yang aku rasakan. Mungkin itu kalau kekurangan sama kelebihannya. Oke, oke, oke. Juga kalau misalnya kan nggak hanya bahasa Inggris, mungkin klien kita bisa bahasa Inggris, tapi tidak matang. Itu benar juga. Ah. Karena kan jadi di Belanda mereka nggak Iya, Belanda kan. English bukan first language First language mereka bukan, juga, iya. jadi aku juga harus memahami ini maksudnya apa, itu benar juga sih. Oke, 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 oke. Nah, ada pesan nggak buat untuk yang menyaksikan Bali in Your Hand untuk melakukan ini apa aja? Ada pesan-pesan buat Kalau mereka? misalnya buat teman-teman yang tertarik gitu Iya, ya, kerja untuk- sebagai freelance secara remote gitu. Oke. Pesannya coba cari tahu diri Mhm. sendiri kira-kira kelebihannya apa gitu ya. Mau jual skill apa gitu, karena di luar sana memang butuh sedang banyak gitu ya dibutuhkan kerja rumah. Jadi kita mencoba untuk mencocokkan kelebihan apa yang kita punya dengan apa yang dibutuhkan di luar sana. Dan karena kita harus ngejual diri kita, buktikan itu dengan cara mulai bangun portofolio dari sekarang, terutama yang mau benar-benar tidak Iya, iya, iya. remote. Nah, untuk bikin portofolio ini teman-teman harus coba cari project dan nggak harus yang berbayar ya projectnya. Bisa coba lihat teman-teman di sekitarnya. Mungkin ada teman-teman yang mulai bisnis, teman-teman punya skill untuk bikin desain, bikin konten sosmednya, coba tawarin sehingga itu bisa jadi portofolio. Jadi coba peka dengan lingkungan sekitar kita, tawarkan terlebih dahulu, nggak harus portofolio itu semuanya project yang berbayar, tapi biar kita punya dulu nih portofolio, coba tawarin ke project-project yang sifatnya gratisan dulu sehingga kita bisa punya bahan untuk dijual dan rajin-rajin untuk cari opportunity di luar sana gitu ya.
jangan malas untuk apply kerjaan gitu. Kamu cukup tol juga buat nyari kerjaan gitu ya, kayak sehari misalnya minimal 1 apply kerjaan kayak gitu, sehingga paling kan ada tuh yang nyangkut 1-2 kerjaan gitu. Jadi teman-teman juga harus disiplin nyari kerjanya sih. Iya. Jadi ya apapun itu pekerjaannya kita emang harus ada fase apply. Iya. Nah di apply itu kalau zaman dulu kita pakai curriculum vitae dengan tulis tangan. Sekarang kan nggak perlu. Kita hanya menunjukkan hasil kerja bagaimana. Ya intinya berkolaborasi dulu dengan lingkungan sekitar, dengan pebisnis baru, dengan entrepreneur. Mereka mau bikin usaha apa, kita membantu dengan berkolaborasi. Tapi kita kan punya portofolio seperti yang Mbak bilang tadi. Oke, jadi ya apapun itu pekerjaan, memang freelance ini banyak waktu yang bisa kita lakukan, punya banyak waktu, terus banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Cuman seperti saya bilang tadi, konsisten dan komitmen terhadap diri sendiri itu akan menjadi sangat suatu solusi yang bagus untuk kehidupan kita kan, apalagi zaman sekarang semua serba online ya. Oke, demikian dulu pembicaraan kita hari ini, ngobrol kita hari ini sangat apa ya, ini enak banget nih, banyak ilmu yang kita bisa dapat. Terima kasih waktunya Mbak Leni. Terima kasih juga, seru banget loh. Iya, kapan-kapan kalau ada lagi yang kita bisa bahas mungkin bisa datang lagi. Ya. Oke, jangan lupa ikuti Instagram kita di Bali in Your Hand untuk mengikuti atau mengetahui perkembangan info-info yang lebih menarik lagi. Oke, sampai jumpa. Ya, thank you. Bye.